Kisah nyata, tukang ojek spesialis antar jenazah di Gunung Sitoli Nias, Sumatera Utara, 1989. Kisah ini pernah dimuat di Harian Kompas pada 2 September tahun 1989, ditulis oleh Maruli Tobing. Ada tukang ojek bernama Daman Lahagu, 36 tahun, sudah berkeluarga, punya 3 anak. Lahagu setiap hari mangkal di terminal bus Gunung Sitoli. Para tukang ojek di Gunung Sitoli disebut RBT atau rakyat banting tulang. Kondisi jalan Gunung Sitoli Nias masih minim di masa itu, khususnya ke perkampungan di perbukitan atau rawa. Mobil tidak bisa masuk. Lahagu seperti biasa mengantarkan penumpang dari terminal ke kampung yang dituju. Suatu ketika, Lahagu tertegun lihat seorang wanita yang membawa jenazah bayi. Ditolak segala jenis angkutan, karena bagi sopir atau tukang ojek, mengangkut jenazah bisa dapat sial. Akhirnya, hanya Lahagu yang berani mengantar. Setelah mengantar, Lahagu diberi upah, sayuran dan ayam hidup. Sejak itu, nama Lahagu dikenal luas di terminal Gunung Sitoli sebagai tukang ojek yang sering antar jenazah. Tidak hanya jenazah bayi saja yang diangkut oleh Lahagu, juga jenazah orang dewasa yang tinggal di kampung terpencil. Jarak yang paling jauh yang pernah dilakukan oleh Lahagu, antar jenazah ke desa Hilyama Etaneha, 100 km dari Gunung Sitoli. Cara Lahagu mengantar jenazah, Lahagu mengikat badannya dengan badan jenazah pakai selendang. Kedua tangan jenazah diikat ke perutnya. Jenazah diberi tutup kepala, kacamata hitam, masker mulut, dan sarung tangan. Saat antar jenazah tidak hanya waktu pagi atau siang, kadang juga di saat hari mulai gelap. Pernah Lahagu antar jenazah harus melintasi sungai, terpaksa jenazah jadi basah. Ada kejadian saat di perjalanan, jaket Lahagu basah kena cairan dari jenazah. Saat di warung kopi, Lahagu ngaso, jenazah ditidurkan. Orang warung kopi mengira itu temannya Lahagu sedang tidur, lalu diantar segelas kopi. Begitu dikasih tahu kalau itu jenazah, orang warung lari ketakutan. Juga kejadian di tengah hutan, hari gelap, sepeda motornya mogok. Jenazah ditengkurapkan di atas tangki motor, Lahagu pun memperbaiki mesin. Sambil memperbaiki mesin, nggak sengaja Lahagu melihat ke arah wajah jenazah yang tanpa kacamata. Lahagu kaget, ia merasa jenazah itu mendelik ke arahnya. Sebagai tukang ojek yang spesialis antar jenazah, apa yang dilakukan oleh Lahagu bukan kerja sosial, justru dia dihargai dengan upah yang cukup tinggi sebagai tukang ojek di Gunung Sitoli. Selain upah yang tinggi, tak jarang Lahagu diberi bonus oleh pihak keluarga yang berduka cita. Di tahun yang sama, berakhir sudah petualangan Lahagu. Rumah sakit Gunung Sitoli menambah jumlah mobil ambulans. Lahagu sudah tidak berminat jadi tukang ojek antar jenazah. Sudah ada 4 motor Yamaha RX King yang rusak, semuanya motor sewaan. Lahagu beralih profesi menjadi nelayan agar kerjanya lebih tenang. Kadang lihat jenazah, dirinya menjadi trauma karena sudah ada 50 jenazah yang